What's up everyone? Assalamualaikum. Gue mau share sedikit sudut pandang gue tentang politik. Dan khususnya ini pesan untuk para Gen Z karena pada saat itu mereka umurnya baru 1 tahun. Ada 3 periode atau 3 fase dalam tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Yang pertama, tahun 45, yang kedua, tahun 65, dan satu lagi, tahun 98. Di 45 dan 65 otomatis gue belum lahir. Tapi pada saat tragedi, kerusuhan 98 atau yang lebih kita kenal dengan reformasi, gue ada di situ dan gue menjadi saksi hidup di situ. Itu umur gue baru kelas 3 SMP, jadi kebayang kalian sekarang gue berapa. Nah, sedangkan si para Gen Z ini, kenapa mereka wajib tahu? Karena kebebasan demokrasi yang kita hari ini bisa rasakan, itu tidak terlepas dari era reformasi tersebut. Dan itu harganya cukup mahal, dibayar dengan nyawa dan beberapa penculikan dan fakta-fakta kelam lainnya yang kalian bisa googling sendiri. Banyak berseliweran di internet. Kenapa ini sangat penting? Karena ini pertama tahun politik, dan yang kedua, ada beberapa aktor intelektual yang pada saat reformasi itu hari ini menjadi aktor intelektual politik nomor 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya di Indonesia. Dan ini sangat berkaitan dan punya korelasi dengan apa yang terjadi pada saat era reformasi tersebut. Gue berani menceritakan ini karena gue ada di titik nadir kejadian, yaitu pada saat itu tanggal 13, 14, 15, sampai 21, lengsernya era Orde Baru yang telah menjadi momok bagi Indonesia yang selama 32 tahun menguasai atau berkuasa, sangat diktator dengan tangan besinya yang dibalut dengan sutra, yaitu era Pak Harto yang lebih kita kenal dengan era Orde Baru. Gen Z perlu mengetahui ini karena pada saat itu mereka umurnya baru 1 tahun. Kalau kita lihat dari artikel, umur Gen Z itu dari tahun 97 sampai 2011. Jadi rata-rata hari ini umur mereka 25 tahun ke bawah. Yang dimana itu adalah bonus demografi katanya yang menuju era Indonesia Emas di tahun 2045. Hari ini orang banyak menonton mungkin video singkat atau konten yang sifatnya ringkas. Sementara masih sedikit banget orang yang miskin literasi dan seterusnya, karena emang Indonesia termasuk salah satu negara yang paling kurang minat bacanya atau mengenal sejarahnya. Nggak bisa dipukul rata, tapi nggak bisa dipungkiri juga banyak hari ini generasi, bahkan di generasi gua pun, generasi milenial, orang nggak tahu tentang sejarah atau mundur ke belakang seperti apa. Karena apa yang disuguhkan hari ini emang sengaja dibuat untuk melupakan masa lalu. Tapi ibarat kata Metro TV, menolak lupa. Kenapa gue bilang ada di titik nadir kejadian tersebut? Karena emang gue tinggal persis nggak jauh dari gedung DPR. Itu kira-kira 500 meter dari gedung DPR arah ke barat. Karena kebetulan itu, kalau depannya kita Gatot Subroto, belakangnya kita itu Ben Hill alias Sudirman. Nah, dengan kejadian yang kalian mungkin udah tahu, ada kejadian Trisakti dan kejadian Atmajaya. Atmajaya itu adanya di Ben Hill. Trisakti itu adanya di sekitaran Grogol, Kiai Tapa. Nah, dua hal ini sangat menjadi momok bagi perjuangan era reformasi, karena seperti yang kita ketahui, masih banyak banget orang yang hilang yang sampai hari ini nggak ada kabar beritanya. Keluarganya masih menunggu, tapi nggak tahu menunggu apa. Nah, kalau kalian tahu aksi Kamisan, itu menjadi sebuah reminding tersendiri juga. Di setiap hari Kamis, keluarga korban mendatangi istana, lalu berdemo di situ secara silent dengan menggunakan baju hitam dan payung hitam. Mereka menuntut keadilan anak-anak mereka atau keluarga mereka yang diculik, dibunuh, dihilangkan secara paksa. Dan ini adalah sebuah fakta, dan kalian banyak menemukan hal ini juga di internet, di YouTube. Kalian bisa search sendiri. Yang pasti hal ini nggak boleh terjadi lagi. Kalau kata beberapa pakar atau beberapa penulis yang gue baca, yang gue riset, jangan sampai Indonesia ngerasain hal ini lagi. Karena era reformasi itu sangat tidak diduga akan endingnya seperti itu, termasuk lengsernya Soeharto atau
mengundurkan dirinya Soeharto dari kepresidenannya yang telah dia jabat selama 32 tahun. Pagi itu gue sekolah seperti biasanya, naik bis 604, kebetulan yang ke arah Pasar Minggu karena sekolah gue di Lenteng Agung, jadi gue naik di Gatot Subroto langsung di depan rumah untuk mengarah ke sekolah gue di Lenteng Agung. Sekolah terasa seperti biasa sampai akhirnya tanggal 12 Mei 98 terjadilah kerusuhan yang menurut gua atau beberapa para ahli memang kalau pada saat itu kita nggak tahu apa-apa karena zamannya emang belum zaman gadget seperti saat ini. Handphone adalah barang yang sangat mewah yang pasti gua nggak punya, apalagi handphone yang punya kamera itu mungkin kayaknya belum ada atau 1-2 udah ada, dan orang nggak bawa-bawa handycam pada saat itu. Jadi apa yang terjadi kita nggak tahu kecuali dari mulut ke mulut atau kabar burung dari seseorang yang kita kenal atau mereka baru pulang dari mana. Sampai di Pasar Minggu, mobil gue harus berhenti. Kopaja Metro Mini gue harus berhenti. 604 itu harus berhenti karena katanya ada kerusuhan. Mereka putar balik. Nah, di situ ada Guru. Guru itu sebuah supermarket besar gitu, kayak retail besar gitu, dan udah mulai terjadi penjarahan. Beberapa teman gue yang gue nggak ikutan, mereka ada yang bawa pulang bola basket karena sekelas kita anak SMP cuman pengennya hal-hal begitu doang. Tapi orang-orang dewasa yang di atas kita, mereka udah mulai menjarah hal-hal elektronik seperti TV, kulkas, dan lain-lain. Tapi itu pun gue nggak menyaksikannya secara langsung karena gue khawatir perjalanan gue masih panjang. Dari Pasar Minggu ke Ben Hill itu masih sekitar lumayan lama, masih beberapa kilo lagi, dan gue menyisir jalan Pasar Minggu itu Pancoran sampai Kuningan terus, dan gue melihat banyak mahasiswa yang mana pada saat itu kita kalau ngeliat mahasiswa ya merasa keren karena kita masih merasa diri kita anak SMP nih yang pakai baju biru. Nah, mahasiswa dengan beberapa warna alma maternya, mereka udah melakukan long march gitu ya, sampai kejadian di depan rumah itu di Gatot Subroto karena arahnya itu dari Kuningan, jadi masa udah datang dari arah Kuningan, sama yang satu lagi arah dari Trisakti, dari Grogol untuk menuju ke gedung DPR. Nah, yang dari Atmajaya, yang dari Ben Hill itu mereka ketahan di beberapa titik, salah satunya dekat Plaza Semanggi situ karena mereka mau belok ke kanan untuk bisa tembus ke Senayan alias DPR. Nah, begitu pecahnya kerusuhan itu, gue sebagai anak SMP yang pasti ada rasa takut dan kita nggak tahu apa-apa karena zamannya beda banget. Kita nggak tahu berita kayak sekarang yang sepersekian detik kita langsung tahu. Ada jurnalistik netizen, tapi dulu kita hanya mengandalkan berita di TV. Nah, karena kalau lo tahu zaman era Soeharto alias Orde Lama, jurnalistik itu sangat dikekang. Jadi berita-berita yang ditampilkan hanya berita-berita yang pengen didengar atau dilihat oleh Soeharto, yang mana itu adalah kalau pengakuan para jurnalistik sekarang ya ada unsur propagandanya, ada unsur misleadingnya dan seterusnya, karena memang sebegitunya para reporter atau jurnalistik ini nggak bisa memberitakan apa adanya karena mereka pasti akan diancam, diculik, dihilangkan, dan seterusnya. Bahkan di beberapa kasus ada pemberedelan terhadap kantor Tempo pada saat itu. Kenapa sih terjadinya reformasi ini atau kerusuhan 98 itu yang sangat mengerikan itu? Awal mulanya mungkin kalau kita mundur ke belakang ada kejadian 27 Juli yang kantor PDI. Nah, bagi Gen Z ya harus tahu, dulu partai itu cuma ada 3, P3, Golkar, sama PDI. Nah, tiga-tiganya sebenarnya nggak ada yang oposisi. Tiga-tiganya adalah satu mengerucut ke Pak Harto doang. Jadi kalau ada yang melawan pasti disingkirkan. Bahkan para caleg dan pejabatnya pun dipilih mungkin oleh kabinet-kabinetnya Pak Harto sendiri. Nggak bisa berbuat apa-apa sampai ini adalah titik balik Megawati pada saat itu yang dia muncul untuk membuat perubahan secara demokrasi karena partai dia pro demokrasi. Lalu terjadi percekcokan internal mungkin yang gua nggak paham seperti apa, kalian bisa riset sendiri, sampai lahirlah PDI Perjuangan. Kalau kalian tahu, hari ini PDI Perjuangan itu buahnya atau orang tuanya adalah Partai Demokrasi Indonesia tanpa P ujungnya. Terjadi kerusuhan itu di tahun 98
lupa gue tahun berapa. Yang pasti setelah itu nggak lama terjadi moneter tahun 97. Hampir seluruh negara ASEAN itu mengalami krisis moneter yang mengakibatkan rupiah ambruk, ekonomi berantakan, harga sembako semua pada mahal, BBM juga mahal, kehidupan sulit. Yang mana pada saat itu gue anak SMP nggak tahu apa-apa tentang itu dan gue nggak peduli.